Salam damai sejahtera teman-teman semua. Puji Tuhan kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya buat perkembangan channel ini. Biar kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah teman-teman semua, di video berikut ini kita akan melihat bahwa ini adalah kesaksian Murtadin yang sangat luar biasa, menceritakan pengalamannya sebelum ia menjadi seorang Kristen. Dan apa yang dirasakan di agama lamanya memang sangat berbeda dengan keyakinan yang sekarang dianut, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ia harus berteriak, berseru dan meminta kepada Allah, tetapi tidak pernah mendapatkan satu jawaban apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Di mana satu saat ia berjumpa atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam sebuah mimpi, ia melihat bahwa inilah sosok Isa Al-Masih yang selama ini diberitakan di dalam kitab suci. Teman-teman semua, kita melihat bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu ajaib. Tidak ada seorang pun yang tahu rencana Tuhan. Bahkan di dalam surat Paulus dalam Korintus sudah menubuatkan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, kita melihat bahwa tidak heran akhir-akhir ini banyak orang yang kemudian murtad dan percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Itu karena sudah ada nubuatan di dalam kitab suci. Karena itu semua bangsa akan datang, berbondong-bondong datang, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita semua. Nah oleh karena itu teman-teman, mari langsung aja kita simak dulu video berikut ini. Jangan skip karena video ini pasti sangat memberkati dan menguatkan iman kita. Makassar, Kabupaten Goa. Jadi saya berasal dari Kabupaten Goa, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Saya punya istri satu dan 2 orang anak. Sebelumnya saya ini orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, karena saya dari keluarga Muslim. Saya dididik, dibentuk dan diarahkan oleh orang tua untuk menjadi orang Muslim yang taat. Jadi kami cukup mengerti dan paham bahwa agama itu, keyakinan itu perlu identitas diri sehingga kita bisa dikenal orang. Dan saya melakukan semua itu dengan satu keyakinan bahwa betul-betul saya dapat menyenangkan Tuhan, dapat membuat pencipta semesta alam ini menghargai apa yang saya buat, dengan melakukan semua tuntunan agama. Saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin paling tidak dalam keluarga kami, karena keluarga kami cukup besar, kami 13 bersaudara, sehingga orang tua menginginkan sesuatu yang baik sehingga membuat saya harus bisa belajar untuk mengerti dan paham apa yang saya harus sampaikan sama mereka. Dengan berjalannya waktu, saya melakukan semua dengan baik dan tekun dengan semua kegiatan yang diperintahkan. Saya betul-betul percaya bahwa keyakinan atau iman saya yang dulu itu adalah iman yang sudah benar, dan yang lain menurut saya itu salah, sehingga ada kerinduan untuk membuat orang bisa mengenal iman saya pada waktu itu. Jadi cukup serius, karena saya juga dilatih untuk tidak memberikan respon kepada keyakinan-keyakinan yang lain, hanya tertuju kepada keyakinan yang saya miliki waktu itu.
Saya berjalan, saya merasa saya seperti malaikat hidup benar, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang memang durhaka menurut keyakinan saya, atau orang berdosa ya. Saya bukan peminum, bukan penjudi, bukan pesina. Ya, saya betul-betul memberikan hidup saya untuk menjadi orang yang bisa diperhitungkan atau jadi teladan, ya, karena teladan itu penting. Sampai satu ketika pada tahun 87 waktu itu, ya, saya dalam apa ya, orang bilang sangat merespon semua pengajaran-pengajaran yang saya dapat, dan saya menjadi sangat menyukai, ya, sehingga satu malam dengan pakaian yang saya pakai tidur, dengan semua perlengkapan yang saya pakai saat saya tidur, tiba-tiba saya melihat dalam satu penglihatan bahwa saya tiba-tiba berada di sebuah tempat yang saya tidak kenal, ya. Kenapa saya tidak kenal? Karena saya melihat bahwa tempat itu asing dan hanya ada padang pasir yang luas, saya tidak tahu, saya tidak bisa paham, tidak ada ujungnya. Saya coba untuk menyadarkan diri saya coba untuk bisa mengerti kenapa keadaan ini seperti nyata, dan saya melihat bahwa memang semua nyata. Saya berkeringat, saya merasakan panas, saya merasa capek, dan saya terus berjalan mencari dan mencari apa yang dikatakan tempat tinggal atau rumah atau perkampungan atau orang-orang yang ada. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan satupun. Saya coba sadarkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, saya cubit, tapi terasa sakit. Seperti betul-betul tempat itu nyata. Dan saya berpikir bahwa tempat itu menurut pemahaman saya waktu itu adalah padang mahsyar. Padang mahsyar itu artinya tempat orang-orang mati berkumpul, ya. Sehingga saya berpikir bahwa loh, kok saya ada di tempat ini? Saya kan belum mati. Saya dalam keadaan tidur, kok bisa ada di tempat ini? Lagi pula, kok saya cuma sendiri? Tidak ada satupun orang yang saya temukan, dan tidak ada satupun yang bisa diajak berkomunikasi. Terus saya berjalan dan berjalan, dan akhirnya ada rasa takut, karena setahu saya kalau orang mati itu dia tahu dia mati karena apa, mati karena kecelakaan, mati karena penyakit, atau mungkin dia mati karena usia tua. Dia tahu, sadar bahwa kematian itu seperti itu, sehingga saya merasa bahwa saya belum mati karena saya masih sehat dan saya dalam keadaan tidur. Karena ketakutan itu membuat saya menjadi panik, karena saya merasakan bahwa situasi ini betul-betul situasi yang nyata. Ya, saya mulai berteriak dalam keyakinan saya yang dulu. Saya mulai memanggil nama Muhammad, saya mulai berdoa dalam keyakinan saya. Saya terus berdoa dan berdoa dalam keyakinan saya, dan saya menunggu, tapi tidak ada satu jawaban. Saya mencoba untuk melakukan takbir, yaitu azannya. Saya mulai memanggil nama Allah yang saya sendiri tidak tahu, tapi saya hanya paham bahwa itu nama Dia. Saya azan, saya panggil dan memanggil, tapi saya juga belum menemukan dan tidak ada satupun jawaban dari apa yang saya sedang kerjakan atau lakukan. Sampai satu ketika dalam keadaan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya tubuh saya menjadi lemas, saya kekurangan cairan, dan kekuatan saya hilang, saya tumbang ke belakang. Ya, saya tumbang, jatuh, ya, mata saya ke atas langit. Tiba-tiba saya tidak pernah berpikir, tidak pernah sadar, langit terbelah.
sosok satu pribadi yang sangat luar biasa, bercahaya, turun dari langit, pas berdiri di hadapan saya. Saya sendiri tidak paham, tapi tiba-tiba kaki dan lutut saya langsung berteduh di hadapan. Dan saya juga tidak pernah mengerti kalau mulut saya terus mengaku, Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Tapi sempat dalam hati saya berpikir, ini orang baru saya lihat, kok mulut saya mengaku dia Tuhan. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Cuma saya tidak kenal. Lalu saya berteriak, saya pandang, saya perhatikan, ternyata matanya tertutup. Dia melihat saya, tapi dengan mata tertutup. Saya memperhatikan kakinya berlubang, tangannya juga berlubang. Ya, saya sangat perhatikan. Lalu saya mulai berpikir bahwa saya sangat butuh orang ini untuk membantu saya keluar dari problem atau masalah yang saya hadapi. Ya, karena tidak ada lagi orang yang saya lihat kecuali satu pribadi yang luar biasa. Lalu dengan rendah hati saya meminta, ya namanya juga kita butuh. Ya. Kita katakan, Tuhan, bisakah Engkau buka matamu? Lalu mata itu terbuka dan saya melihat ada sesuatu yang sangat super luar biasa. Kenapa saya katakan super? Karena ada cahaya yang keluar dari mata, dari sosok pribadi yang luar biasa itu menembus dada saya. Kenapa? Karena selama ini saya terbangun bahwa kehidupan manusia itu pada prinsipnya suci, murni, tidak bercacat celah. Ya. Dan konsep itu tertanam sampai satu waktu akhirnya hari itu saya melihat bahwa itu salah. Saya melihat bahwa ternyata saya ini tidak lebih dari sampah. Saya ini orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari mereka yang berbuat kejahatan atau dosa. Saya juga orang berdosa. Lalu saya melihat kembali dan saya melihat dia menutup kembali mata. Dan saya meminta dengan ucapan yang sama. Tuhan, bisakah Engkau membuka matamu untuk itu? Saya juga tidak sadar apa maksudnya saya meminta matanya untuk dibuka. Tapi begitu mata itu dibuka kembali, sinar yang lebih keras menghancurkan semua dinding, ya, doktrin, ya, pengajaran, ya. Semua hal-hal yang tidak benar dalam hidup saya terbongkar. Dan hati saya mengatakan, saya butuh orang ini. Sampai ketiga kalinya mata itu terbuka lagi untuk saya dan saya betul-betul berkata saya butuh. Dengan pelan tapi pasti ya dia mengangkat tangannya, dia menumpangkan tangan di atas kepala saya dan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Saya rasakan ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya, yang membuat rasa haus hilang, yang membuat rasa lapar hilang, yang membuat kekuatan kembali ada. Dan itu saja yang dia buat, tidak ada yang lain, dan dia langsung kembali naik, dan langit pun tertutup. Saya terbangun, dan saya melakukan salat tahajud. Saya mencari tahu apa maksudnya. Kenapa? Kok bisa ini terjadi? Lalu mulailah saya penasaran, mencari tahu, dan mulai mencari tahu dan mencari tahu, ya, apa maksudnya, apa tujuannya pribadi yang luar biasa itu mendatangi saya. Lalu saya coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman seiman waktu itu, ya. Artinya untuk cari tahu, kita share, tapi jawaban mereka cuma satu, kamu banyak bergaul dengan orang Kristen, kamu punya teman banyak orang Kristen. Saya bilang, kamu ini salah, saya ini sangat tidak suka dengan orang Kristen. Lalu
Mereka berkata, ya itu setan yang mempengaruhi kamu. Tapi kalau setan, saya ini tidak pernah takut dengan manusia. Tapi kalau setan begitu dengar suaranya, saya sudah kabur, saya sudah merinding dan ketakutan. Tapi kalau dia pribadi yang luar biasa ini datang, bukannya saya merinding dan takut, tapi saya merasakan ada sukacita, ada sejahtera, ada kekuatan, ada semacam sesuatu yang hangat, yang sejuk, yang segar, yang membuat saya menjadi nyaman. Itu pun saya tidak pernah bantah. Saya katakan terserah kamu. Yang jelas bagi saya itu berbeda dengan tanggapan. Lama hampir 5 tahun ya waktu saya mulai melihat bahwa kecenderungan dari apa yang saya ceritakan selalu jawabannya tidak pernah saya mendapatkan sesuatu yang pas. Sehingga satu ketika saya mulai merasa tidak nyaman dan saya angkat kaki dari semua kesalehan, dari semua yang namanya ibadah, saya berhenti. Saya mulai ikut dengan dunia ya yang menawarkan ya kejahatan. Saya ikut menjadi laki-laki, kata orang ya. Kasarnya ya anak nakal lah. Lebih kasar lagi kalau dikatakan ya ikut-ikut sebagai preman lah di jalan. Sambil terus saya melihat bagaimana kehidupan saya ini akan seperti apa nanti. Dalam kurun waktu dari 87 sampai tahun 90, ada kesadaran yang muncul dalam diri saya karena melihat sesuatu yang berbeda. Teman-teman saya ada yang kena tembak dan meninggal, ada yang terpenjara, ada yang mati karena bunuh diri, ada yang macam-macam. Sehingga saya mengambil keputusan, saya akan jadi apa nantinya kalau saya tidak berubah dalam arti bertobat pada waktu itu. Saya juga tidak tahu bertobat yang bagaimana maksudnya, tapi yang jelas saya berusaha untuk kembali kepada jalan yang saya anggap pada waktu itu benar. Sehingga saya kembali datang dan beribadah, kembali mendirikan salat, ya, pada waktu yang tidak begitu panjang. Tiba-tiba ada suara yang mendatangi saya dan berkata, anakku, kapan engkau ikut aku? Saya mencoba untuk pahami siapa orang ini. Kok rasanya enak dia ngomong. Saya tidak merasa ngeri, takut karena tidak ada gambar. Lalu saya tidak terlalu pusing, saya tidak hiraukan, saya tetap sembahyang. Dan berjalan waktu mungkin 2 minggu, ya saya agak lupa waktu itu, suara itu datang lagi. Saya berkata, anakku, kapan kau ikut aku? Saya bilang, ini suara siapa sih? Kok enak sih, tapi mengganggu. Kenapa? Karena dia datang pada saat saya lagi mendirikan salat atau beribadah, ya, dalam cara yang, ya, saya coba cari tahu, tidak tahu siapa orangnya. Saya pikir saudara saya yang mengganggu, tapi saya melihat tidak ada. Akhirnya satu ketika, ya, saya datang ke masjid, ya, karena masjid itu tidak jauh dari tempat saya, ya. Saya datang karena saya terlambat datang, saya ada di saf yang belakang. Waktu saya mulai mengangkat tangan, ya, dan mulai membaca, ya, ayat-ayat yang dipakai untuk ibadah atau salat itu, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Anakku, kapan kau ikut aku? Saya tutup telinga saya karena saya merasa bahwa sekalipun saya tidak merasa ngeri, takut, tapi saya seperti terganggu juga, siapa ini orang, ya. Dan apa yang terjadi di dalam masjid itu, ya, mulut saya, ya, tiba-tiba berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Orang-orang pada kaget melihat saya, dan saya juga jadi takut karena saya mengucapkan kata-kata yang tidak pas di dalam tempat ibadah, ya. Akhirnya karena saya takut ada apa-apa, saya juga keluar, ya, lari. Dan saya berkata, kalau engkau memang
ingin saya menjadi orang yang percaya kepada saya ada masalah atau problem yang cukup serius. Ya. Kenapa? Karena selama ini saya selalu bawa pisau karena identitas orang Makassar itu adalah badik ya. Jadi kami orang Makassar itu tidak pernah merasa takut karena selalu bawa pisau ya. Jadi untuk saya secara pribadi ya, kalau namanya masih manusia, mau tinggi, mau besar, mau putih, mau hitam, mau berbulu, kalau manusia saya nggak ada takut ya, karena memang kita sudah dididik untuk tidak lari ya, kami dididik untuk tidak takut ya. Tapi yang masalah yang serius dalam hidup saya itu, saya kalau dengar suara setan udah ketakutan, terkencing-kencing lari ya. Apalagi zaman itu terkenal dengan namanya setan Sumiati ya, yang mana ada setan yang dulu dibuat masalah sehingga dia merasa penasaran dan dia gentayangan menurut cerita rakyat ya. Jadi saya sangat takut dan sangat ketakutan pada waktu itu. Saya katakan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu bahwa kalau engkau bisa membuktikan, saya akan siap menjadi orang percaya dan mengikut engkau. Dan saya tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, untuk melepaskan iman percaya yang lama, untuk mengganti yang baru. Sehingga satu ketika, waktu saya berjalan di malam hari, saya mulai ketakutan dengan suara-suara yang sangat ngeri ya. Yang membuat saya harus berkata, Yesus, kau di mana? Dan saat itu dia hanya berkata, engkau sebut saja nama saya, maka dia takluk di bawah kaki. Saya menyebut nama itu dan saya melihat sangat-sangat luar biasa. Setan ketakutan lari tunggang langgang. Selama ini yang terjadi bahwa saya yang lari tunggang langgang. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya percaya kepada dia. Walaupun waktu itu saya belum menjadi Kristen, belum menjadi percaya, dan saya sudah pakai nama itu. Itu sangat luar biasa di depan mata saya. Sehingga saya tanpa permisi, tanpa ada rasa takut, langsung menyatakan diri percaya kepada Yesus. Ya, jadi perjalanan saya jadi selama menjadi orang percaya memang berat dan sangat sulit ya. Karena saya harus kehilangan keluarga, kehilangan tetangga, teman-teman ya. Saya berkata, Tuhan, hanya Engkau yang saya punya, yang saya miliki, dan tuntun saya terus untuk bisa hidup, untuk bisa menjadi orang yang berkenan ya. Saya belum pernah berpikir untuk jadi pendeta, tapi saya hanya berharap menjadi orang benar, layak di hadapan Tuhan. Itu sudah terlalu luar biasa bagi saya ya. Sambil saya berjalan ya, karena saya tidak sanggup tantangan yang saya hadapi, saya tidak mau sampai menumpahkan darah ya, karena masalah-masalah yang sering terjadi ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Makassar dan pergi di daerah Kendari, khususnya di daerah Polaka ya. Saya ke sana, saya berjuang untuk hidup, saya percaya janji Allah bahwa dia tidak mempermalukan saya. Dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta yang saya berharap dia bisa bantu saya untuk menemukan masa depan saya. Sehingga saya berkata bahwa saya datang di Komala ini ya, saya mau masuk kerja di aneka tambang. Lalu dia berkata, kamu datang di sini dengan siapa? Saya bilang dengan Tuhan Yesus. Dia ketawa. Dan saya datang sendiri ya. Katakan, kamu ada keluarga di sini? Saya bilang tidak ada, tapi saya percaya orang percaya yang percaya Yesus itulah saudara saya. Dia pun masih tertawa. Lalu dia tanya, kamu ada orang yang kamu kenal di aneka tambang atau bos-bos yang kau percaya bisa bantu kamu? Saya bilang tidak ada. Saya bilang, kenapa kau datang di sini bikin sia-sia? Masuk di aneka tambang itu terlalu sulit, susah sekali kalau tidak ada orang yang kita kenal, tidak ada orang yang kita tahu. Saya bilang, saya punya Tuhan Yesus. Sampai dia sempat berkata bahwa kau iman kamu itu baru seumur jagung, tapi sombongnya minta ampun. Mana bisa kamu masuk di aneka tambang? Saya bilang, saya akan buktikan dan gaji pertama saya akan bawa di rumah kamu sebagai persembahan khusus. Akhirnya saya berjuang berdoa dan saya cari pekerjaan hidup ya. Dan saya mulai ikut namanya nelayan ya, kalau orang di Pomala berkata itu bagang ya, kalau orang Bugis tahu itu pabagang itu.
kerja di laut tangkap ikan, ya. Itu mujizat-mujizat banyak terjadi, ya. Saya belum menjadi hamba Tuhan waktu itu, tapi kalau ada orang yang minta didoakan, saya hanya tanya, saya orang Kristen, kalau kamu percaya, saya mau berdoa untuk kamu. Dia katakan, masa bisa enggak? Dia bilang, kalau mau saya doakan. Puji Tuhan, terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan waktu itu. Dan akhirnya Tuhan bawa saya bertemu dengan orang yang akhirnya meminta saya untuk bekerja sebagai tukang cat di salah satu tempat di mana dia mendapatkan pekerjaan itu di proyek aneka tambangnya. Saya ikut dia, saya mulai bekerja seperti biasa. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, memang ikut kamu ini hanya ini yang bisa saya kerjakan, ya, menjadi pelaut, menjadi kuli-kuli bangunan. Untuk apa sih saya percaya sama kamu kalau hanya ini masa depan saya? Kalau Tuhan bilang, diam saja kamu, ikut saja apa yang saya katakan. Terakhir, waktu saya melihat semua pekerjaan sudah hampir rampung, saya bekerja di atap sen, ngecat atap sen, ya. Dan tiba-tiba ada suara yang berkata kepada saya, jangan kamu turun, tunggu perintah saya. Orang semua pada turun karena sudah jam waktu istirahat atau jam makan, ya. Saya diminta untuk tidak turun, sedangkan ini panas matahari lumayan. Ini bukan tembok yang kita cat, tapi atap seng, ya. Tapi saya belajar untuk mendengar, saya menurut apa yang dikatakan Tuhan, ya. Sampai Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kami ada 50 orang muda, ya, pada waktu itu. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang bapak ini. Dulunya tidak pernah mengenal Tuhan, dulunya dia pernah mengenal siapa itu Yesus Kristus. Namun pada akhirnya ia berjumpa langsung dengan Tuhan. Itulah cara Tuhan, teman-teman, ya. Jadi oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur, berterima kasih, dan terus berdoa, ya. Biarlah semua bangsa, semua umat boleh dapat memuliakan Tuhan, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kita semua, Juru Selamat dunia. Itulah yang saat ini sedang banyak orang sedang bimbang dan mencari jalan yang benar. Jalan yang lurus itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman melalui video singkat ini. Tuhan Yesus terus menolong, memberkati saudaraku sekalian. Shalom.